Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik di tema 8 dengan tema keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1 yaitu aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 5 dengan materi penulisan waktu dan sikap bersatu. Oke teman-teman, sebelum mulai belajar seperti biasa, pertama-tama siapkan terlebih dahulu buku tematik 2H-nya, alat tulisnya, dan mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks bermain di halaman belakang rumah, siswa dapat mengetahui penulisan huruf kapital di dalam kalimat teks cerita dengan tepat. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan memberikan tanda centang pada kalimat, siswa dapat membedakan sikap bersatu dengan tepat. Oke, mari kita membaca teks pada halaman 39 dan 40. Bisa dibuka di bukunya ya, atau bisa lihat juga di sini. Ada teks bacaan dengan judul bermain di halaman belakang rumah. Jono, Tigor, Felix, Ika, dan Susan senang bermain ke rumah Salman. Hari Ahad pagi, mereka berkunjung ke rumah Salman. Mereka mengucapkan salam. Ibu Salman menyambut mereka dengan gembira. Setelah masuk rumah, mereka meminta izin kepada ibu untuk bermain di halaman belakang. Ibu mengizinkan mereka bermain. Akan tetapi, halaman tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena di sana ada benda-benda yang dapat melukai mereka saat bermain. Salman, Jono, Tigor, Felix, Ika, dan Susan berbagi tugas. Salman menyapu halaman. Jono, Tigor, dan Felix mengumpulkan batu-batu kerikil. Ika memungut duri ikan bekas makanan si belalang, kucing peliharaan Salman. Susan merapikan gunting rumput. Mereka melaksanakan semua tugas yang sudah dibagi. Mereka bekerja sama meskipun terdapat perbedaan. Semua dikerjakan dengan gembira. Itulah contoh sikap bersatu dalam keragaman. Baik teman-teman, coba sekarang dapatkah kamu melingkari kata yang menggunakan huruf kapital? Oke, huruf kapital itu huruf besar teman-teman ya. Coba perhatikan pada kalimat pertama. Kalimat pertama ya, mulai dari Jono sampai Salman. Coba perhatikan, mana saja ya kata-kata yang menggunakan huruf kapital. Coba mari kita lingkari bersama-sama. Pertama, di sini ada kata Jono. Betul. Kemudian Tigor. Betul. Felix, F-nya besar. Ika, I-nya besar. Susan. Kemudian mana lagi teman-teman? Oke, Salman. Betul, S-nya besar. Yuk, di kalimat kedua yuk. Mulai dari hari Ahad pagi sampai Salman. Coba perhatikan kalimat ini. Mana kata yang menggunakan huruf kapital nih, huruf depannya? Oke, hari, betul. Terus, Ahad. Mana lagi? Salman. Coba kita beralih sekarang ke paragraf yang kedua. Kita perhatikan mulai dari kata mereka sampai belakang. Teman-teman ikut perhatikan di rumah ya. Coba kata yang menggunakan huruf kapital di bagian depannya mana saja? Mereka, M-nya besar. Lalu mana lagi? Ibu. Salman. Setelah. Mana lagi ya? Oh, sudah tidak ada. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga. Mulai dari kata ibu sampai kata bermain.
Silakan dilingkari ya. Ibu. Kemudian apa lagi? Mana lagi ya? Oh, akan. A-nya besar. Kemudian mana lagi ya? Karena K-nya besar. Oke. Kita lanjut nih bagian bawahnya nih. Banyak sekali nih yang pakai huruf kapital. Mana saja ya? Oh, ada Salman, Jono, Tigor, Felix, Ika, Susan. Di sini juga ada Salman. Mana lagi ya? Jono, Tigor, betul. Terus Felix, F-nya besar. Mana cari huruf besar? Oh, ada Ika. Kemudian Si, belalang, B-nya besar. Kemudian ada, mohon maaf, ini kucing tidak ya. Salman. Kemudian Susan. Mereka, M-nya besar. Ini juga mereka, M-nya besar. Nah, di sini ada semua ya. Mohon maaf, semua S-nya besar. Kemudian ada itulah, I-nya besar. Alhamdulillah. Jadi sekarang teman-teman sudah mengetahui ya, mana sih kata-kata yang huruf depannya ini menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Emang gimana sih cara ciri-cirinya kata-kata yang menggunakan huruf kapital pada bagian apa saja ya? Mari kita cari tahu. Pertama, teman-teman harus menggunakan huruf kapital pada nama orang. Jadi kalau mau menulis nama orang, maka huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contoh, teman kami bernama Salman. Nah, di sini Salman merupakan nama orang, maka huruf S-nya nih harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama pada kata pertama dalam suatu kalimat. Nah, ini kan satu kalimat nih teman-teman, sampai tanda titik. Ini berarti satu kalimat. Maka huruf paling pertama itu harus menggunakan huruf kapital. Matahari menjadi cahaya paling terang di muka bumi ini. Matahari M-nya harus besar karena ada di mana? Di awal kalimat. Yang ketiga, teman-teman juga harus menggunakan huruf besar pada huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Nah, ini namanya tanda petik ya. Dua, ini yang di atas kanan kiri namanya tanda petik. Ketika teman-teman menggunakan tanda petik, maka huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Tiba-tiba orang tersebut bertanya, "Siapakah namamu?" Nah, harus pakai huruf besar. Selanjutnya, teman-teman harus menggunakan huruf besar pada huruf pertama untuk ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan dan kitab suci, agama juga ya. Contohnya, dengan menyebut nama Allah, A-nya besar, yang Maha Pengasih, Y-M-P-nya besar, lagi Maha Penyayang. Nah, di sini juga Maha, M-nya besar, Penyayang, P-nya besar. Oke. Next. Teman-teman juga harus menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, nama bahasa, suku, bangsa, dan agama. Contohnya, Jono berasal dari suku Jawa. Wah, Jawa itu kan suatu suku, maka huruf J-nya harus menggunakan huruf kapital. Begitupun dengan negara, di sini ada Indonesia. Kemudian ada juga agama di sini Islam, I-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Terakhir, teman-teman juga harus menggunakan huruf kapital pada huruf pertama nama hari, bulan, dan tahun. Di sini contohnya, pembagian rapor dilaksanakan pada hari Senin. Oh, Senin itu nama hari, teman-teman. Jadi huruf pertama pada kata Senin, S-nya harus menggunakan huruf kapital. 21 Maret 2021. Maret nama bulan, maka huruf pertama pada kata Maret M-nya harus besar. Sudah paham teman-teman? Oke, sekarang mari kita mengidentifikasi sikap bersatu. Coba
Kira-kira teman-teman tahu nggak ya di rumah manakah kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu? Coba pertama, sikap yang pertama, melakukan kerja bakti sesama tetangga. Yes or no? Yes, sikap yang mencerminkan sikap bersatu ya, kerja bakti. Kerjanya bareng-bareng sama tetangga. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Kira-kira sikap bersatu bukan ya? Betul, sikap bersatu. Kegiatan yang ketiga, merebut mainan ketika bermain. Sikap bersatu bukan ya? No, sikap yang tidak baik ya. Lalu kegiatan keempat, kompak mengikuti permainan sepak bola. Wah, ini jelas sekali nih teman-teman. Sudah kompak berarti ini adalah kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu. Kegiatan kelima, curang ketika bermain. Wah, teman-teman, curang merupakan sikap yang tidak mencerminkan sikap bersatu ya. Sikap yang tidak baik. Kegiatan keenam, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Wah, baik sekali. Nah, ini juga mencerminkan sikap bersatu ya. Dan kegiatan yang terakhir, mengejek kekurangan teman. Wah, sudah pasti tidak boleh ya mengejek kekurangan teman. Ini merupakan kegiatan yang mencerminkan sikap tidak bersatu. Karena bisa menimbulkan apa teman-teman? Menimbulkan perselisihan teman-teman. Oke, sekarang sudah bisa ya membandingkan mana sikap yang mencerminkan sikap bersatu maupun sikap yang tidak bersatu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu untuk hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain jika mengalami kesulitan. Meskipun berbeda fisik, suku, dan agama, kita harus saling menolong. Saling menolong dapat menciptakan sikap persatuan dalam keragaman loh teman-teman. Oke, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat tolong-menolong, saling membantu saat mengalami kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Oke, teman-teman, tugas hari ini ada di halaman 40 ya, kegiatan 1. Teman-teman diminta untuk mewarnai gambar sikap bersatu. Terima kasih, Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Tetap semangat ya belajar di rumah, jagalah kesehatan. Akhir kata dari Bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.